Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih di Anca Jadul Channel. Oke, untuk hari ini saya akan membawa teman-teman semua untuk menuju ke Masjid Al-Hidayah Jalan Handasa Pulau Bunyu ya. Nah, ada apa di sana? Ikuti terus kami. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke, stay tune. Silakan dulu. Kipas nggak dikasih deh. Ya itu kipas ya kasih itu. Pokoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Bapak Camat Bunyu beserta unsur Muspika yang kebetulan hadir pada siang hari ini, yang kami hormati dan kami muliakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunyu, yang kami muliakan dan kami banggakan Al-Habib Ahmad Al-Habsyi beserta rombongan dari tim komunitas Riau Indonesia Mengaji dan dari teman-teman Masjid Hujan Assalam Tarakan, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Hujan Assalam yang telah membantu kami mendatangkan Habib Ahmad Al-Habsyi, karena sejujurnya bahwa sudah 2 tahun ini kita tidak pernah lagi mendengar tausiah-tausiah yang disampaikan oleh penceramah-penceramah kondang. Alhamdulillah pada pagi siang hari ini Habib Ahmad Al-Habsyi sudah hadir bersama-sama di tengah-tengah kita. Selanjutnya terima kasih pula kepada PT Pertamina Indonesia Field Bunyu yang telah membantu menyediakan transport sehingga kami tadi sudah sampai tiba dengan selamat di tempat ini. Mungkin itu pengantar dari kami. Selanjutnya marilah kita bersama-sama mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Habib Ahmad Al-Habsyi. Kami mohon kepada adik-adik agar dapat tenang dengarkan tausiah beliau. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan beliau insya Allah akan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan amal ibadah kita khususnya puasa kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Habib Ahmad Al-Habsyi kami persilahkan.
Sallu ala Nabi Muhammad. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwa illa billah. Yang kita cintai segenap para alim ulama, para tuan-tuan guru, para masyayikh, para muallimin. Mohon maaf kalau saya tidak bisa menyebut satu persatu. Percayalah, di hati saya ada rasa cinta, hormat untuk semuanya. Kita doakan dulu semua para ulama-ulama kita yang masih hidup. Mudah-mudahan Allah sehatkan badannya. Amin. Dipanjangkan Allah umurnya. Amin. Kuatkan imannya. Amin. Jaga semangat istiqamahnya. Amin. Dijauhkan Allah dari berbagai macam fitnah dunia. Amin. Amin ya rabbal alamin. Izinkan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada segenap panitia yang sudah bersusah payah memfasilitasi perjumpaan ini. Tadi dari Tarakan saya disiapkan kapal Titanic. Nostalgia 2014 saya dulu datang ke sini. 2014 dulu kapalnya masih kecil. Naik kapal sambil cemas. Tapi hari ini tadi saya naik kapal sempat clear, sempat tertidur, sudah maju, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon maaf panitia, saya nggak bisa sholat berjamaah. Tadi saya sholat sendirian di dalam karena memang kondisinya saat ini saya masih masa pemulihan. Sebenarnya saya masih belum boleh berdakwah sampai beberapa hari ke depan. Harus libur 10 sampai 15 hari. Kemarin saya baru pulang dari Turki, Istanbul, sekaligus pengobatan di kepala. Tahu Turki? Tahu. Di mana? Saya tahu. Kadang mak-mak sotoy. Istanbul, mak, Istanbul. Nih, Istanbul, tahu? Pulau Bunyu belok kanan. Saya operasi, saya pikir pengobatannya operasi kecil, ternyata operasi besar. Dari jam 9 pagi masuk ruang operasi, kecil aja nggak boleh. Kalau bapak-bapak Ramadan siang doang gak nyentuh istri, puasa malam hantam. Ajar, betul. Saya 10 hari gak boleh mandi kena air. Gak boleh pakai penutup kepala sebenarnya, pakai peci. Tapi karena tausiah jadwal sudah disiapkan, akhirnya mau nggak mau saya usahakan. Biasanya pakai peci ukuran 5, ini peci ukuran 7. Sedikit dilonggarkan biar tidak terlalu menyentuh kepalanya. Bapak Ibu, mohon doanya biar diberikan kesehatan. Kita bakal sadar nikmat sehat itu mahal kalau sudah sakit.
Makanya mohon izin saya pakai kacamata bukan untuk gaya-gayaan, tapi pakai kacamata karena ingin menutupi efek obat masih terasa. Ada beberapa titik pembengkakan di mata. Tapi jangan khawatir, kacamata saya didesain tembus pandang. Kalau nggak tembus pandang nggak bisa lihat Bapak Ibu, betul? Kita doakan dulu semua yang sudah terlibat, memudahkan, mengizinkan, ikut mensyiarkan acara di siang ini, baik panitianya, paskasnya, DKM masjidnya, aparatnya, semuanya. Kita doakan mudah-mudahan setiap langkahnya, kedipan matanya, hembusan Amin. nafasnya, Amin. tetesan keringatnya, dicatat nilainya jihad nanti di hadapan Allah. Amin. Ya Rabbal Amin. Sallallahu Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada komunitas Riau Indonesia Mengaji yang sudah menjadi wasilah membawa saya safari dakwah di Kalimantan Utara ini. Merekalah yang menjadi wasilah, merekalah yang jadi sponsornya. Mereka anak-anak muda loh Pak, muda usianya, mantap jihadnya. Merekalah yang membelikan tiket pesawat saya dari Jakarta ke Tarakan. Saya baru sadar tiket Tarakan mahal loh. Lebih mahal daripada ke Kalimantan lainnya. Bayangkan yang bayarin tiket saya mereka. Maaf, yang menghadirkan saya 15 titik safari dakwah di Tarakan bukan gubernurnya, bukan wali kotanya, bukan pemdanya, tapi anak-anak muda. Muda usianya, mantap jihadnya. Takbir. Di saat anak-anak muda Indonesia sekarang sibuk apa? Tawuran, narkobaan, kebut-kebutan. Jangankan bermanfaat bagi Allah Tuhannya, buat orang tuanya saja kadang-kadang gak ngasih manfaat. Lihat anak-anak muda zaman now, jangankan memberikan manfaat bagi agamanya, buat bangsanya saja gak ngasih manfaat. Tapi sekarang alhamdulillah ada anak-anak muda membentuk sebuah komunitas namanya Riau Indonesia Mengaji. Mereka menghadirkan para ulama-ulama masuk ke pelosok negeri. Bulan ini saya diterbangkan di Kalimantan Utara. Bulan kemarin saya dibawa ke Kaltim. Bulan sebelumnya di Kalteng. Bulan sebelumnya di Kalsel. Bulan sebelumnya di Babel Bangka Belitung. Bulan sebelumnya Sumsel Sumatera Selatan. Bulan sebelumnya di Lampung. Bulan sebelumnya di Medan. Bulan sebelumnya di Lombok NTT. Bulan sebelum keluar kampung saya merasa jadi orang kampung. Kadang-kadang dibawa mereka masuk kota, keluar kota saya merasa jadi orang kota. Kadang-kadang saya dibawa mereka masuk desa, keluar desa, saya merasa jadi orang desa. Kadang-kadang saya pernah dibawa mereka masuk hutan, keluar hutan, saya merasa puas, mama, puas. Siapa yang bilang orang hutan? Jangan main-main. Tadi nampak ada Pak Polisi di depan. Pak Polisi kira-kira yang tadi bilang orang hutan masuk kena pasal berapa? Pasal tidak menyenangkan. Jangan pandang anak-anak muda ini sebelah mata. Di mata saya mereka ini komunitas yang luar biasa.
Mereka ini sedang berjihad menyenangkan hati Rasulnya. Siapapun yang menyenangkan hati Rasulullah, Allah senangkan dia dunia sampai akhiratnya. Yang beliin tiket pesawat saya beserta asisten-asisten saya dari Jakarta sampai ke Tarakan mereka. Bayangin, tiket saya saja mahal, apalagi yang begini. Paham? Kalau saya yang langsing aja mahal, apalagi yang langsung. Model begini nggak muat kursi dia lesehan. Yang bayar tiket, yang bayar hotel saya dan asisten saya di Swiss Bell mereka loh. Yang nyiapin mobil tiap hari saya 24 jam disewakan saya dan tim mereka. Yang ngasih nanggung makan saya tiap hari mereka. Makan saya saja mahal, apalagi ini asisten saya ini jangan main-main loh, badannya gemuk tapi dosanya kurus. Amin. Daripada kita bangga badan kurus, dosa gemuk. Betul. Semua keperluan saya yang nanggung mereka. Di Tarakan saya 15 titik. Di Bulungan nanti 3 hari ada berapa titik? 3 titik. Lalu lanjut di Merau ada 7 titik sayanya, tapi ongkosnya. Kalau saya mah orangnya low profile. Saya dapat 7 golongan manusia nanti pada hari kiamat. 7 golongan ini akan mendapatkan jaminan dari Allah, keselamatan, payung perlindungan, di mana tidak ada perlindungan lain kecuali hanya datangnya dari Allah. Siapa 7 golongan yang beruntung itu? Mau tahu? Salah satunya saya bocorin. Mau tahu? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Yang lagi syuting. Salah satu di antara 7 mereka termasuk insya Allah. Syabun nasya'a fi ibadati Rabbi. Kata Nabi, anak-anak muda yang mempergunakan masa mudanya di jalan Allah. Masih muda sudah mau jadi sponsor dakwah, masih muda sudah ngajak orang, ajak umat ngumpulin wakaf Quran, masih muda sudah memfasilitasi kebaikan. Ini orang-orang yang akan dimuliakan oleh Allah. Maka kita doakan anak-anak muda ini istiqomah dalam kebaikannya. Amin. Ya Allah. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Beberapa menit ke depan saya mengajak Bapak Ibu kita lihat sebentar segelumit perjalanan perjuangan mereka selama 1 tahun lebih. Silakan. Di Kalimantan Utara, alhamdulillah kemarin sudah landing 20.000 Quran siap ditebar di Kalimantan Utara. 300.000 1 tahun sudah mereka kumpulkan. Raja Salman dikalahkan oleh mereka. Mak kenal Raja Salman? Sok tahu. Jadi sok tahu sekarang sok kenal Pak. Kayaknya nggak kenal. Gimana kenalannya? Raja Salman itu mah orang paling kaya di Saudi Arabia. Jangankan dia, anaknya saja namanya Muhammad bin Salman yang sering dipanggil MBS, kekayaannya 6.000 triliun Pak. 6.000 triliun. Jangankan ngitungnya, mikirnya saja pusing kita. 6.000 triliun. Muhammad bin Salman, apalagi ayahnya orang nomor 1 di Saudi Arabia, uangnya nggak ada serinya. Tahun ini Raja Salman hanya sanggup memberikan bantuan Al-Quran untuk Indonesia sebanyak berapa? 30.000 saja.
30.000. Raja lo, orang paling kaya lo, orang nomor 1, 30.000. Anak-anak muda ini bukan raja, bukan orang paling kaya di Indonesia, bukan siapa-siapa, tapi mereka bisa 300.000 Quran dalam 1 tahun. Takbir! Allahu Akbar. Mereka percaya selama ada niat, selama ada nawaitu, pasti Allah hadirkan jalan dan pertolongan. Ingat pesan orang bijak, where there is will, there is way. Do you understand? Iya, sok ngerti. Tadi sok paham, sok kenal, sekarang sok ngerti. Orang saya jangan ngerti. Ma, itu bahasa Inggris, ma. Where there is will, there is way. Itu artinya jangan buang sampah sembarangan. Artinya Pak, kalau ada niat pasti Allah hadirkan jalan dan kemudahan. Betul? Bapak Ibu mohon doanya dan dukungannya. Komunitas ini punya mimpi yang sangat indah dan mulia. Apa mimpinya? Ingin mengalqurankan masyarakat Indonesia dan memasyarakatkan Quran di tengah-tengah Muslim Indonesia. Mereka punya misi, ingin mengumpulkan 1 juta Al-Quran untuk NKRI tercinta. Kenapa mereka semangat ingin ngumpulin 1 juta Al-Quran? Mereka dapat bocoran dari Majelis Ulama Indonesia. Ternyata Al-Quran itu dari zaman Belanda sampai sekarang hanya tercetak sebanyak 53 juta saja. Dari zaman Belanda hanya 53 juta. Kalau seandainya tidak dimakan rayap, tidak sobek, tidak basah, tidak terbakar, tidak hilang, yang tercetak dari zaman Belanda sampai sekarang, berarti stoknya cuma 53 juta. Sementara kaum muslimin di negeri ini sudah berjumlah 230 juta. 230 juta. Anak-anakku mau tahu muslim terbanyak kedua sedunia siapa? Negara Pakistan. Malaysia, jiran terdekat kita, nggak ada apa-apa lawan Indonesia. Malaysia itu jumlah muslimnya hanya 20 juta. Itu pun sudah kita tambah Ipin Upin dari Indonesia. Dulu dari Indonesia diculik oleh Malaysia. Malaysia nggak ada apa-apanya, mak. Indonesia 230 juta. Ayo kita belajar matematika sebentar. Muslimnya 230 juta. Stok Qurannya dari zaman Belanda dengan catatan kalau nggak dimakan rayap dan nggak hancur cuma 53 juta. Berarti ada kekurangan berapa? 177 juta yang mengaku beriman di negeri ini kepada Allah dan Rasul, yang tinggal di pelosok-pelosok negeri ini. Mereka 177 juta tidak pernah lihat bentuk Al-Quran. Bahkan tim kami pernah masuk ke pelosok menemukan fakta, jangankan 1 Al-Quran saja berada di rumah mereka, surah Yasin tidak nampak ada di rumah mereka. Jangan mimpi mereka bisa pandai membaca Al-Quran sementara Quran tidak pernah mereka bisa miliki. Jangan berhayal mereka bisa mendapatkan hidayah dari Quran kalau seandainya bacanya saja tidak mampu. Mimpi mereka bisa berakhlak mulia, berakhlak Quran seperti akhlak nabinya kalau seandainya hidayah tidak pernah mereka temukan. Maka tidak ada pilihan lain untuk mempertahankan keberkahan negeri ini biar jauh dari bencana, musibah, malapetaka, mara bahaya, adalah kita Al-Qurankan masyarakat dan memasyarakatkan Quran biar berkah kehidupan kita, insya Allah. Maka Bapak Ibu, saya berapa banyak teman-teman saya, seorang suami menyembunyikan uang dari istrinya, ketahuan juga.
Teman saya menyembunyikan dompetnya, ketangkep basah istrinya. Istrinya bertanya, "Papa, uang apa ini papa?" "Uang sial mama." "Kenapa sial?" "Ketahuan mama." Ibu-ibu lihat ke depan, ini uang 100.000. Ini 100.000 bocah, 100.000. Ini kalau diberikan urusan dunia selesai. Tapi kalau dibelanjakan urusan akhirat panjang sampai kiamat. Ini kalau dibelanjakan makanan puasa, buka, takjil, selesai. 100.000 diberikan makanan, percayalah, enaknya cuma di ujung lidah doang. Masuk tenggorokan sudah mulai hilang rasanya. Masuk perut udah nggak tahu lagi bentuknya. Keluar dari belakang beda warna, beda baunya. Betul, betul. Ini diberikan makanan selesai. Tapi kalau dititipkan di jalan Allah, panjang kekal ila yaumil qiyamah. Maka saya mulai dari diri saya. Lihat ke depan semuanya. Saya mulai dari diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa pesan Nabi. Apa pesannya? Ma'akalta fa'afnaita. Kata Nabi, apapun yang engkau makan pasti busuk. Wa ma labista fa'amlaita. Apapun yang engkau pakai pasti lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'amtaita. Apapun yang kau sedekahkan, kata Nabi, kekal abadi selama-lamanya. Ayo siapkan sesuatu yang kekal nanti menanti kita ila yaumil qiyamah. Saya mulai dari diri saya. Semuanya lihat ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa pesan Nabi yang kedua. Apa pesannya? Mana qasamalun min sadaqatin bal yasdadu. Kata Nabi, tidak akan berkurang harta apapun yang kau sedekahkan di jalan Allah. Nabi pastikan bertambah. Bapak Ibu, 1 kita keluarkan, 10 Allah siapkan gantinya. Itu janji Allah dalam Quran. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah gak pernah ingkar dengan janjinya. Man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihha. Kata Allah, 1 kamu keluarkan, 10 aku siapkan gantinya. Lihat ke depan. Hari ini saya nyumbang 100.000. Saya yakin Allah ganti 10 kali lipat. Hari ini saya infakin 100.000. Yakin saya panitia ganti 1 juta. Yakin boleh kan? Bapak Ibu, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Mana ada ceritanya orang rajin sedekah jatuh miskin? Mana ada? Mana ada orang nggak mau sedekah pelit itu berkah? Mana ada? Buktikan, apapun yang dikorbankan pasti bertambah. Nggak akan berkurang. Saya kasih contoh. Anak-anak, dengarkan contoh cerdas ini. Anak-anak pernah lihat anjing? Pernah. Kalian pernah lihat kambing? Pernah. Dari 2 binatang yang saya sebut ini, anjing dan kambing, mana binatang yang setiap tahun sering dikorbankan? Kambing. Pertanyaannya, dari anjing dan kambing, mana yang lebih banyak jumlahnya? Kambing. Kan sering dikorbanin, harusnya kan berkurang. Betul kan? Logikanya Pak, kalau sering dipotong setiap tahun seluruh dunia, harusnya kambing nasibnya jadi binatang langka. Anjing gak dikorbanin, harusnya makin banyak. Kambing disembelih, harusnya punah. Tapi ini menunjukkan pesan cerdas dari Allah, bahwa yang dikorbankan gak akan berkurang, bertambah, pasti bertambah. Betul? Maka saya mulai dari diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat ke depan. Belum. Ini yang ceramah siapa sih?
Bapak Ibu, ini teknik ceramah terbaru. Ini namanya retorika dalam berdakwah. Lama saya belajar ini. Selama ini kan kalau ngajak orang sedekah kan biasa, ayo sedekah gitu. Ini saya kemas dengan trik yang sangat indah, betul? Jangan dipikir saya begini-begini nggak ada tujuan. Ini psikolog. Yang namanya manusia makin sering melihat yang ini, nanti yang ditarik yang ini. Betul? Merekam. Bapak Ibu mau tahu mau jadi apa sifat kita, tergantung apa yang sering dilihat. Kalau mau punya sifat yang baik, sering lihat orang-orang baik. Bapak Ibu mimpi punya sifat baik, kalau mata sering lihat orang-orang jahat. Senyum. Kenapa? Mukanya sering lihat siapa, matanya? Adakah mayat yang cengar-cengir? Kalau ada, berarti dia akan jadi mayat berikutnya. Saya punya teman nggak pernah senyum, cemberut. 10 tahun lebih berpisah. Ketemu di satu kota. Saya kaget teman saya berubah sifatnya. Dari cemberut berubah menjadi murah betul senyumnya. Saya pun bertanya, Mas bro, kenapa kamu sekarang berubah? Suka senyum, kenapa? Dia menjawab, Alhamdulillah Habib, saya sudah dapat pekerjaan. Oh, itu sebabnya. Kerja di mana? Rumah sakit jiwa. Terus, lihat orang gila ketawa, malah jadi sila. Nih, saya ngasih contoh begini, biar merekam. Nanti yang ditarik dari dompet bukan yang warna paling kecil, warna merah. Jangan hitung-hitungan buat Allah, biar Allah nggak hitung-hitungan juga buat kita. Anak-anak, saya mulai dari diri sendiri. Bapak Ibu, jangan remehkan dahsyatnya manfaat sedekah. Di dalam Al-Quran Allah ngasih bocoran. Ada orang yang sudah mati, merengek-rengek minta dihidupkan kembali, bukan mau sholat, bukan mau puasa. Mereka minta dihidupkan lagi, hanya ingin bersedekah saja, biar mereka digolongkan menjadi orang soleh. Setelah itu mereka dimatikan, tidak jadi masalah. Ayo bayangkan, yang sudah mati pengen dihidupkan, mau sedekah. Yang masih hidup gak mau sedekah, padahal pasti mati. Betul? Saya hadirkan ayatnya. Ini bocoran dari Allah bahwa sedekah itu akan memberikan manfaat yang hebat bagi ahli kubur. Jadi cahaya baginya, teman setianya, dan syafaat baginya. Mana buktinya? Dengarkan ayat Allah yang satu ini. Ini yang ngomong orang yang sudah mati. Dengarkan anak-anak. Kedengaran? Emang belum dibaca. Maaf kalau nanti suara saya tidak seindah Qori, tidak seindah Imam. Habib juga manusia, kondisi lagi gak sehat, ditambah jadwal yang padat, pasti suara yang jadi korban. Apalagi kalau Ramadan. Ramadan anak-anakku, kalian mau tahu jadwal Habib Ramadan? Oh, jangan ditanya. Saking sibuknya Ramadan, jadwal Habib, saya saking sibuknya gak makan siang tau. Mikir bocah. Mikir deh. Anak-anakku tercinta, jawab yang kompak. Kalian Ramadan puasa tidak? Puasa. Itu baru anak yang soleh. Jawab yang jujur, jangan ada dusta di antara kita. Jawab yang kompak. Kalian Ramadan puasanya cuma 1 hari saja atau setengah hari? 1 hari. Di mana-mana orang puasa Ramadan 1 bulan. Kalian 1 hari aja sombong. Mikir. Mohon maaf Pak Babinsa, saya paling suka ngerjain bocah. Karena mereka ini juga kalau ngerjain saya gak tanggung-tanggung. Saya sering banget dikerjain mereka. Pernah di satu kota, anak kecil saya tanya, namamu siapa? Dia balik nanya, Habib, mau yang pendek, apa yang panjang? Zaman kita dulu mana berani lo ngerjain orang tua, apalagi ulama.
Anak sekarang ngerjain kita. Saya bilang yang pendek dulu sebutkan namamu, baru kasih tahu saya nama panjang. Nama pendek saya itu Habib Muhammad Amin. Kalau yang panjang Amin. Jadi beda itu. Anak yang kedua di kota yang berbeda, saya tawarkan kepada mereka, anak-anakku, siapa yang mau ikut saya? Kita main-main ke surga, angkat tangannya. Semua bilang saya. Ada anak kecil di depan gak jawab apa-apa, malah begini. Bayangkan diajak main-main ke surga, yang lain mau, dia cuma begini. Selesai ceramah saya tanya, sini sayang, kenapa kamu gak mau Habib ajak main-main ke surga? Kenapa? Menangis dia. Habib, kata mama, nggak boleh main jauh-jauh. Anak-anak, dengerin ayat Al-Quran, bocoran dari Allah bahwa sedekah ini dahsyat manfaatnya. Yang sudah mati kita dihidupkan. Dengarkan. Billahi minasyaitonir rajim. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Allah. Saya paling anti kalau ada jamaah pengajian saya diajak masuk surga, semangatnya lemes. Pernah lihat orang nonton dangdutan? Coba lihat, mereka bermaksiat saja semangat. Lihat orang nonton dangdutan, rebutan nempel kalau bisa deketan dengan biduannya. Masa kita hadir pengajian duduk belakang gak mau deketan dengan ulamanya? Padahal yang namanya ulama lebih dahsyat dari biduan. Biduan gak bisa ngasih syafaat, ulama bisa ngasih syafaat buat umatnya, buat jamaahnya. Betul? Lihat yang namanya orang dangdutan, ketika biduannya menyanyikan lagu, dia ikuti lagunya teriak-teriak. Masa kita acara kebaikan kita gak mau semangat? Ini saatnya kita tunjukkan kepada ahli maksiat, kita ahli taat lebih hebat dari mereka. Siap? Siap. Saya ulangi ayatnya ya. Teriakan Allah sekeras-kerasnya. Siap? Jangan kalah dengan nenek-nenek di kampung sono. Itu begitu teriak Allah kencang, sampai gak sadar gigi palsu lepas. Siap? Lebih baik kita tergila-gila karena nyebut nama Allah daripada tergila-gila karena ingat urusan yang tidak ada manfaatnya. Saya ulangi ayatnya. Awas loh kalau Allah. Orang laula akhartani ila ajalin qarib. Bedakan aurah dan berkahnya lebih kencang lagi. Fa asaddaqa akum minas salihin. Orang yang sudah mati berkata kepada Allah, ya Allah, kalau seandainya kami dihidupkan kembali, kami ingin bersedekah agar kami digolongkan menjadi orang yang soleh. Yang mati pengen dihidupkan hanya ingin mengulang sedekah. Masa yang hidup gak mau sedekah padahal pasti mati. Siapkan infak terbaik. Saya mulai dari diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa pesan ulama. Apa pesannya? Dalam kebaikan itu ada keberkahan. Maka siapa yang ingin doanya segera diijabah, jangan lupa ketika berbuat kebaikan iringi dengan niat dan hajat. Maksudnya
Jadikan kebaikanmu menjadi wasilah, doamu cepat diijabah. Bertawassullah dengan amal kebaikan. Bertawassullah. Habib, mana dalilnya kita boleh bertawassul dengan amal kebaikan? Mana dalilnya? Anak-anak masih ingat gak? Ada satu riwayat hadis Nabi pernah bercerita tentang 3 orang pemuda yang terjebak dalam gua. Kenapa selamat mereka dari kematian? Masing-masing menyebut-nyebut amal kebaikan mereka sebelumnya, sehingga sedikit demi sedikit pintu gua terbuka, mereka selamat dari kematian. Maka siapa yang ingin doa cepat diijabah, jadikan kebaikan yang dilakukan menjadi perangko membuat doa kita cepat naik di hadapan Allah. Saya kasih contoh, ini 100.000 saya keluarkan. Saya kasih contoh, ya Allah, 100.000 hari ini saya infakkan. Saya tahu ada kebaikan di dalamnya. Sekecil apapun kebaikan itu, aku bertawassul dengannya, ya Allah. Kabulkan doaku, hantarkan impianku, mudahkan cita-citaku, ya Allah. Buktikan doanya cepat diijabah. Mulai hari ini kalau berbuat kebaikan, bertawassul dengan kebaikan. Saya mulai dari diri saya. Saya mulai dari diri saya. Kita niatkan mudah-mudahan dengan kebaikan kita hari ini, Allah angkat semua kesulitan hidup kita. Allah berkahi keluarga kita. Berkahi anak cucu kita. Anak cucu kita ada yang jadi pejuang dan penghafal Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala golongkan kita menjadi orang-orang yang diwafatkan husnul khatimah. Amin. Yang hajat dikabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa siapkanlah infak terbaik. Kita lagi sujud akan menghampiri kalian. Kita iringi dengan salawat ya yang tanpa berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Emosi loh. Kita iringi dengan salawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Mudah-mudahan yang menyumbang Allah berkahi hartanya, berkahi usahanya, berkahi keluarganya. Allah takdirkan anak cucunya ada yang jadi pejuang Al-Quran. Ya Rabbal Singkat padat episode kedua. Lihat jam mak marah. Saya mau tanya dulu dengan DKM masjid di sini. Apakah penceramah di sini nggak boleh lagi lihat jam tangan? Boleh. Kalau ada penceramah siapapun dia lagi ceramah dikit-dikit lihat jam tangannya, itu hanya teknik saja. Sebenarnya dia lagi mikir habis ini mau ngomong apa. Lanjut. Dia dengar-dengar jam 3 kapal terakhir berangkat dari sini menuju ke Tarakan. Berarti ada waktu sisa sedikit lagi. Kalau nggak bisa lewat jam 3 berarti saya tidur di sini. Alhamdulillah. Nanti malam saya ada acara di Tarakan. Yang ditai di sini alhamdulillah, di Tarakan innalillah. Lanjut. Bu, hari ini tanpa terasa kita berada di Ramadan tahun ketiga ditemani Corona. Betul? Ini Ramadan ketiga kita
setelah datang corona. Ramadan yang ketiga. Betul? Betul? Saya ingat betul ketika corona pertama kali datang, Ramadan pertama bersama corona, saya ingat betul. Besok mau puasa, besok mau Ramadan, nasib kami para ulama-ulama yang tinggal di Jakarta merana. Kami dikurung semua di rumah-rumah. Kami dikurung. Padahal besok mau puasa, besok mau Ramadan, kami dikurung di rumah-rumah. Murid saya ada yang nelpon, Kering, Habib, apakah ini pertanda kiamat sudah dekat? Saya bilang, maksud lo, Habib, bukankah sebelum corona datang, satu hari menjelang puasa, setan katanya yang dikurung. Kenapa sekarang ustaz yang dikurung? Betul? Ya, sudah dekat. Bapak Ibu mau tahu nggak? Setelah corona pertama datang, 7 bulan lebih saya tidak pernah pegang makhluk ini. Mikrofon. Semua jadwal saya dibatalkan. Jadwal keliling Indonesia di cancel, apalagi yang di Jakarta. Jakarta malah lebih parah. Zona hitam lebih bahaya dari zona merah. Kami para ulama dilarang memberikan kajian dan tausiah. Saya sempat protes ketika itu. Kenapa kami ustadz gak boleh ketemu jamaah? Kenapa? Mereka memberikan jawaban, jangan Habib, Jakarta sedang zona hitam, lebih bahaya dari zona merah. Kalau Habib memaksakan diri ketemu jamaah, Habib bisa terkena positif corona. Kami sarankan Habib, ikuti dulu arahan pemerintah. Hashtag di rumah aja, hashtag di rumah aja. Dulu itu pesan yang populernya, hashtag di rumah aja. Bila perlu, Habib jangan keluar-keluar dari kamar. Saya ikuti pesan petugas. 7 bulan Pak, saya nggak keluar-keluar dari kamar. 7 bulan Bu, saya nggak keluar-keluar dari kamar. Alhamdulillah, saya negatif tapi istri positif. Ayo, gara-gara siapa itu? Corona jenis apa? Betul, betul. Yang namanya corona ini kan jenisnya macam-macam Pak. Sekarang sudah ada Omikron. Jangan-jangan habis ini Omikron, nanti ditutup dengan Omikron. Jenis corona yang pertama saya masih ingat itu jenisnya Alpha. Yang langka waktu itu hanya masker saja. Lalu disusul corona tahun kedua, gelombang kedua jenisnya Delta. Yang langka hand sanitizer dan oksigen. Sekarang gelombang ketiga corona jenis Omikron. Pertanyaannya, kenapa yang langka minyak goreng? Kalau bisa kenapa? Ada apa dengan Indonesia? Betul. Betul. Vaksin polio itu hanya boleh dipakai untuk penyakit polio saja. Vaksin campak hanya boleh dipakai untuk penyakit campak saja. Tapi vaksin corona bisa dipakai untuk naik pesawat, bisa dipakai untuk masuk mall. Itulah Indonesia. Berharap dengan manusia siap-siap kecewa, berlindung dengan vaksin siap-siap kecewa, berlindung dan berharap dengan Allah, maka tidak akan pernah kecewa. Sebenarnya ada vaksin yang lebih hebat, yang menjamin ketenangan jiwa. Vaksin bikinan Amerika, Pfizer, nggak jamin memberikan ketenangan jiwa. Teman saya berapa kali disuntik masih dihantui ketakutan dan kegelisahan. Vaksin Sinovac, Astra, apalagi itu, Moderna, Nusantara,
itu mah cuma buatan manusia. Ikhtiar boleh, tapi jangan bergantung kepadanya. Pak, masih banyak orang yang divaksin masih gelisah, dihantui perasaan. Yang menjamin ketenangan adalah vaksin jiwamu dengan zikir kepada Allah Tuhanmu. Karena Allah yang berjanji, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir hatimu, jiwamu pasti akan menemukan ketenangan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah 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 ya Allah, Allah, Allah ya Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan, mohon doanya. Saya sedang menulis sebuah buku, sedikit lagi akan selesai. Buku ini akan mencuri perhatian nantinya. Buku ini saya kasih judul Antara Covid dan Stupid. Antara Covid dan Stupid. Ada kestupidan dalam kecovidan. Stupid, tahu stupid? Tahu. Bahasa Inggrisnya bumul pintar. Bahasa panjangnya bumul. Kalau bahasa Buddhisnya apa? Dongo. Bapak Ibu, nanti saya buktikan di tulisan saya lengkap dengan ayat, hadis dan ucapan ulama. Saya buktikan. Gara-gara Covid banyak orang jadi beleng-beleng, dongo, bumul, stupid, bahlul. Betul? Geresi. Gak percaya, saya buktikan. Contoh yang pertama, ketika Covid tiba, imun lupa mikirin iman, stupid. Imun dicari, imun dikejar, imun dipertahankan, iman kok dilepas dan digadaikan, bodoh, stupid. Yang dibawa mati iman bukan imun, you know? Betul? Betul? Nanti saya kupas. Gara-gara Covid dapat kiriman video dari Cina, dari Barat, dari berbagai macam daerah tentang dahsyatnya Covid. Ada yang sampai mengerikan, berbusa-busa, dia ketakutan. Dia ketakutan, gemetar. Tapi 1400 tahun yang lalu di dalam Quran Allah bocorkan dahsyatnya neraka, tapi nggak bikin dia gemetaran. Stupid. Betul? Betul. Betul? Betul. Gara-gara Covid orang jadi stupid. Masuk masjid, mau sholat Jumat, pakai helm. Pernah lihat videonya viral? Bapak-bapak masuk masjid, mau sholat Jumat, pakai helm. Stupid. Betul? Betul. Terlalu ketakutan. Padahal maaf, takut dengan makhluk, musyrik dengan Allah. Betul? Betul. Mak masih ingat nggak ada kejadian panic buying? Ibu-ibu, bapak-bapak nyerbu supermarket, nyerbu susu beruang. Gara-gara isu yang disebar oleh orang tidak bertanggung jawab, nyari keuntungan dalam kepanikan. Berita hoax disebar, dapatkan, cari, rampas susu beruang dimanapun Anda melihatnya, karena susu beruang vaksin buat corona. Akhirnya susu beruang hilang dari peredaran. Yang tadinya sekaleng cuma 7 ribuan,
Itu susu beruang di Jakarta dijual online sempat tembus 2 jutaan. Itu baru susunya, belum termasuk beruangnya. Bayangkan. Sedih saya lihat umat ini, Pak. Karena hanya mikirin hidup, lupa pengen mikirin hidup enak, lupa mikirin mati enak. Betul? Betul. Sedih saya lihatnya, sedih kejadiannya di depan mata saya, makanya saya bisa ngomong begini, Pak, di depan mata saya, Pak. Emak-emak pagi jilbab udah gak mikirin aurat, Pak. Nyerbu supermarket, rebutan dengan bapak-bapak, sikut kanan, sikut kiri, udah gak mikir lagi percampuran, aurat kemana-mana demi untuk dapat susu beruang. Malu saya, di depan mata saya, Pak Babinsa, di depan mata saya nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa ngusap dada, mendoakan, nggak bisa nasehatin. Padahal di depan mata saya kejadiannya. Kan waktu itu saya lagi buka TV, ada berita itu. Bukankah itu di depan mata saya? Adakah yang salah ucapan saya tadi? Habib dilawan. Ini teknik ceramah terbaru. Bikin jamaah kesel. Saya lagi buka TV, Pak. Tiba-tiba di depan mata saya ada berita, emak-emak ngerebut susu beruang, panik balik. Saya nggak bisa ngapa-ngapa. Padahal di depan mata, Pak. Gara-gara COVID orang jadi stupid, lebih percaya kekuatan hand sanitizer tapi meragukan kedahsyatan wudhu. Padahal yang nganjurin hand sanitizer orang kafir, orang barat. Yang menyuruh kita jaga wudhu nabimu Muhammad. Kalau mengaku beriman, kita harus percaya dulu apa yang keluar dari mulut Nabi. Nggak percaya, murtad hukumnya. Betul? Betul. Betul? Betul. Ya mohon maaf, Pak, di negeri ini ada yang nggak percaya wudhu, Pak, tapi yakin hand sanitizer. Padahal kita nggak tahu hand sanitizer itu halal atau tidak. Mohon maaf, di KM Masjid saya termasuk orang yang pertama dulu nggak setuju, Pak Babinsa, orang mau masuk masjid diharuskan pakai hand sanitizer. Saya termasuk yang menentang. Tidak perlu sampai segitunya. Masjid ini sudah bersih. Sebelum orang masuk masjid sudah ada tempat berwudu. Cukup pakai air mengalir. Betul? Betul. Bapak Ibu tanggung jawab di KM Masjid. Orang yang dari rumah pergi ke masjid sudah pakai wudu, mau masuk masjid ngadep Allah Tuhannya sholat, dipaksa pakai alkohol yang gak jelas kehalalannya, itu yang nanggung dosanya di KM Masjid. Kalau sholatnya gak diterima, jangan main-main. Urusan agama kita punya aturan, lakum dinokum waliyadin. Betul? Agamamu, agamaku. Urusan agama jangan mau diobok-obok orang kafir. Betul? Takbir. Allahu Akbar. Ini saya ngomong begini jangan dibilang radikal. Saya ngomong masa orang barat boleh berpendapat, orang Islam nggak boleh? Saya berpendapat sesuai dalil, mereka nggak bagi dalil. Betul? Betul. Nih saya kasih contoh nih, hand sanitizer nggak ada apa-apanya, lebih dahsyat wudu. Nabi yang jamin, kata Nabi, al-wudu silahul mu'min. Wudu itu senjata bagi orang mukmin. Logikanya, kalau orang pegang senjata, tidak ada lawan dan musuh berani mendekat dan mencelakainya. Betul? Yang kedua, anak-anakku, apa dahsyatnya wudu? Dalam hadis sahih, Nabi berjanji, man tawaddo'a wa ahsinil wudu. Kata Nabi, siapa yang berwudu lalu dia sempurnakan betul wudunya, disempurnakan betul, maka manfaatnya Nabi pastikan kharaja kullu khati'atin min jasadihi, semua dosa yang menempel di seluruh tubuhnya rontok semuanya. Kalau dosa saja rontok, apalagi virus dan bakteri. Dosa saja bisa rontok. Rontok bahasa sini apa? Kalau orang Banjar bilang tapacul, orang Bugis apa bilang?
Nah, rontok bahasa sini apa? Meleleh. Sama aja rontok. Maaf. Ketika kita berwudu, kita basuh muka, Nabi pastikan dosa di muka rontok. Ketika kita berwudu, basuh tangan, dosa di tangan rontok. Ketika kita berwudu, basuh kaki, dosa yang di kaki rontok. Bayangkan saking dahsyatnya kata Nabi, hatta tahruja min tahti alfarihi, dosa itu akan bercucur-cucuran dari ujung-ujung kukunya. Saking dahsyatnya wudu. Kalau dosa saja bisa rontok, apalagi virus, apalagi bakteri. Sampai detik ini tidak ada alat paling canggih bikinan orang barat bisa melihat bentuk dosa. Tapi bentuk virus corona mereka masih bisa menemukan alat untuk melihatnya. Betul? Betul. Sampai detik ini tidak ada alat yang bisa mengukur frekuensi dosa. Tapi frekuensi corona masih bisa. Ada alatnya. Betul? Betul. Kalau 40 derajat dicurigai corona, dosa nggak ada. Kalau ada, saya orang pertama yang takut. Saya dari Jakarta masuk ke kampung Pulau Bunyu. Panitia bilang, Habib, sebentar, sebelum masuk kita ukur dulu berapa tensi dosa Habib. Tilit-tilit, full Habib. Kalau dosa saja bisa rontok, apalagi virus corona. Maka benar ajaran ulama kita dulu, mau kebal fisiknya, gak rentan kena penyakit, gak kena wabah, jaga wudu, batal, tajdid wudu, wudu lagi, batal wudu lagi. Habib, bagaimana kalau virusnya sudah masuk ke lubang hidung? Islam agama yang sempurna. Nabi ajarkan sunnahnya masukkan air dalam hidung, betul? Betul. Bangun tidur, di antara sunnah yang diajarkan Nabi, masukkan air ke hidung 3 kali. Apa fungsinya? Menghilangkan setan-setan yang sembunyi dalam hidung. Kalau setan saja hilang, apalagi virus dan bakteri. Percayalah Pak, wudu itu senjata lebih hebat dari hand sanitizer. Takbir. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, gara-gara Covid orang banyak jadi stupid. Betul? Betul. Pesan dari Rasulmu, orang Barat itu copy paste. 1400 tahun yang lalu Nabi sudah mengajarkan melek mata, bangun tidur, cuci dulu kedua tanganmu. Mana ada agama paling sempurna di muka bumi ini Pak? Melek mata sudah dikenalkan air, tutup mata jadi jenazah dimandikan pakai air. Mana ada? Mana ada agama yang paling sempurna di dunia ini? Melek mata ada doanya, tutup mata dilepas pakai doa. Makanya al-Islam ya'yul wa la yu'la. Al-Islam tinggi, tidak ada yang bisa menandinginya. Betul? Betul. Betul? Betul. Kita sehari semalam sudah disucikan dengan wudu 5 kali sholat. Mohon maaf Pak DKM, di sini sholat masih 5? Masih? Kita tahu Bapak bisa. Ada aliran baru di sini. Mak, sehari semalam sholat 5 waktu. Kita berwudu, sudah disucikan. Betul? Betul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi yang menyuruh kita cuci tangan. Anak-anak bangun tidur, pertama kali yang disuruh cuci bukan muka, bukan saya. Bangun tidur Nabi nggak nyuruh kita cuci kepala, bukan. Bangun tidur Nabi nggak nyuruh kita cuci kaki. Mau tahu pertama kali yang Nabi suruh apa? Disunahkan melek mata, cuci dulu kedua tangan. Pertanyaannya, kenapa tangan yang harus lebih dulu dicuci? Nabi cerdas, Nabi kasih alasannya. Fa'innahu la yadri aina bata yadahu. Karena kata Nabi ketika dia tidur, dia nggak sadar kemana makhluk ini merayap. Yang ketawa kencang mencurigakan. Jangan-jangan tadi malam sisa-sisa parkir di wilayah orang.
Ayo jujur. Sadar nggak lagi tidur tangan masuk ke lubang hidung. Masuk lubang kuping, lubang mulut, belum lagi parkir wilayah orang, motor, betul? Kita nggak sadar tangan ini kemana. Bapak Ibu, Nabi bukan profesor. Zaman Nabi tidak ada laboratorium. Hadis Nabi membuat para ilmuwan barat geleng kepala. Mereka malu-malu mengakui ternyata Muhammad ini luar biasa. Ajarannya 1400 tahun yang lalu sudah memberikan pesan cuci tangan, melek mata sebelum berbuat apa-apa. Masya Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Singkat padat. 20 menit, 30 menit. Lanjut. Ini sepertinya merencanakan saya tak pulang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nanti doakan biar bukunya cepat selesai. Kalau selesai boleh nggak saya datang lagi ke sini bedah buku? Kita bikin bedah buku sekaligus zikir, ruqyah, masak. Mau? Doakan saya sehat. Nanti bukunya sedikit lagi selesai. Saya minta nomor DKM. Nanti saya datang lagi tabligh akbar di Katra. Saya jadwalkan lagi di sini. Insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita masuk ke segmen yang terakhir. Biar iman makin sempurna, kita sempurnakan dengan amal. Innalladzina amanu wa amilus sholihat. Iman tidak sempurna kecuali dengan amal. Bicara amal, dengarkan. Hanya amal saja yang akan setia menemani. Anak-anakku, kata Nabi, ketika seseorang meninggal dunia, ada 3 yang mengiring si mayit. Yutba'ul mayit thalatha. Ada 3 yang mengiring si mayit. Dari rumah, mayit dibawa ke kuburan, ada 3 yang mengiringnya. 1 hartanya, 2 keluarganya, 3 amalnya. Ketika si mayit dimasukkan ke liang kubur, ditutup dengan tanah, fayarji isnani wa yabqa wahidun. Kata Nabi, ada 2 yang meninggalkan si mayit, cuma 1 yang setia menemani. Siapa yang meninggalkan si mayit? 1 hartanya, 2 keluarganya. Padahal dulu sebelum mayit meninggal dunia, dia banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala demi keluarga. Begitu meninggal, keluarga nggak setia menemani si mayit. Dulu sebelum mayit meninggal dunia, dia bermandikan keringat, ngumpulin harta. Ternyata harta tidak setia, tidak mau menemani hidupnya. Habib, adakah amalan yang tetap kekal, gak pernah putus sampai hari kiamat, membahagiakan ahli kubur? Ada. Ingat pesan Nabi, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Ada amalan yang sampai kiamat gak bakal putus, kata Nabi. Akan jadi cahaya bagi ahli kubur, akan jadi teman setianya, syafaat ila yaumil qiyamah. Amalan itu salah satunya apa? Wa mushafan warathahu, wakaf Quran yang pernah ia wakafkan semasa hidupnya. Maka Bapak Ibu, untuk menyempurnai iman kita hari ini, kita akan kumpulkan wakaf Quran sebanyak-banyaknya, biar makin berkah kampung kita tercipta. Dari kita untuk kita, berkahnya buat keberkahan kampung kita, insya Allah. Dan ini kesempatan, jadikan wakaf Quran hari ini pahalanya, kebaikannya, niatkan buat yang hidup jadi keberkahan, buat yang sudah meninggal dunia jadi ampunan, jadi hadiah terindah dari kita buat mereka. Nabi yang menyuruh, uhdu limautakum, kata Nabi, sering-sering kirim hadiah buat mayit-mayit kalian. Para sahabat bertanya, wa ma hadiyatul amwat, apa hadiah buat mayit ya Rasul? Ada 2, 1 doa, 2 sedekah. Dan sedekah yang paling besar pahalanya, sedekah atas nama orang tua kita. Bapak Ibu, mungkin ketika orang tua masih hidup, kita lebih sering durhaka.
Ini saatnya hapus kedurhakaan kita dengan kebaikan yang kita hadiahkan buat alam bangsa mereka. Innal hasanat yudhibna sayiat. Kebaikan janji Allah mampu menghapus keburukan. Kalau dulu kita sering meminta dari orang tua, hari ini jadilah anak yang memberi kepada orang tua. Kalau dulu kita sering menyakiti hatinya, hari ini senangkan mereka dengan hadiah wakaf Quran yang gak pernah putus sampai hari kiamat. Anak-anakku, kalian tahu berapa jumlah huruf dalam satu Al-Quran? Al-Imam Asy-Syafi'i menyebutkan ada 1.027.000 huruf di dalamnya. Bukankah satu huruf dijanjikan 10 kebaikan? Berarti ada ratusan juta kebaikan setiap detik akan jadi keberkahan bagi yang hidup, akan jadi ampunan bagi yang wafat yang kita niatkan. Maka hari ini saya ajak Bapak Ibu, ini bulan Ramadan, bulan turunnya Quran. Apapun yang beramal bersifat atas nama Quran, berkahnya dilipat gandakan oleh yang Maha Rahman. Nanti ikuti program wakaf Quran hari ini. Kabar baiknya, kita diberikan kemudahan oleh komunitas Riau Indonesia Mengaji. Yang mau ikut wakaf Quran hari ini tidak harus bayar hari ini. Kita dikasih tempo waktu 1 minggu ke depan. Cukup Bapak Ibu angkat tangan, sebutkan nama, sebutkan jumlah Quran yang ingin diwakafkan. Nanti mereka titipkan nomor rekening yayasan mereka, lalu dicatat oleh tim mereka. Keluar dari tempat ini besok, lusa, 1 minggu setelahnya masih bisa ditransfer. Pahala sudah didapat, keberkahan sudah dihadirkan. Betul? Bapak Ibu niatkan, Habib saya wakaf 30 Quran. Kalau nggak sanggup 30, cobakan saya 50 Habib. Nggak sanggup 50, cobakan 100. Kebaikan itu makin besar dikeluarkan, makin besar manfaatnya. Innal hasanat, in ahsantum li anfusikum. Kata Allah, kalau kamu berbuat baik, kebaikan itu buat diri kamu sendiri. Bapak Ibu, ini kesempatan. Tidak harus bayar hari ini, pahala sudah kita raih, amal sudah bisa dikirimkan langsung. Kita akan dengarkan dulu berapa nilai wakaf satu Qur'annya, seperti apa aturan mainnya. Silakan. Sering menangisi dosa-dosa masa lalu. Barakallahu fiik, mudah-mudahan ini jadi keberkahan buat ibu dan orang yang diniatkan. Skor berkah insyaallah. Sekarang 755, yakin tembus 800 sebentar lagi. Assalamualaikum abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan berapa Quran? Tambahan insyaallah 30 dari Atas DKM Hidayah. Tetapi kita namakan atas nama seluruh jamaah kita yang ada di Manas ini yang telah bersedekah atau mewakafkan di uang tanah ini, kita wakafkan Masya Allah. berupa Quran di. Mudah-mudahan itu menjadi amal bagi semua yang ikut terlibat berdirinya masjid ini. Amin. Dan mudah-mudahan jadi berkah buat jamaahnya, berkah pengurusnya, berkah semuanya. Barakallahu fiik. Skor bertambah 700. Assalamualaikum. Ayah Anda nama siapa? Hadi. Saya mohon maaf, tadi ada Pak Camat yang hadir. Pak Camat, mohon maaf saya tadi lupa menyebutkan. Kita doakan Pak Camat mudah-mudahan diberkahi Allah setiap waktu. Amin. Baik, ayah Anda berapa Quran? 15 Quran. Niatnya untuk siapa? Almarhum almarhum orang tua saya dan almarhum tua. Barakallahu fiik, berkah buat ayah Anda dan keluarga. Skor bertambah 720 Quran. Tidak harus bayar hari ini. Yang gak sanggup 20, 15 boleh, gak sanggup 10 boleh. Kita keroyokin sama-sama. Assalamualaikum. Kita genapkan 1000 Quran yuk. Nama siapa Pak Camat? Nurdin. Adakah hubungan dengan Nurdin M. Top? Pak Camat, Allah memilih Pak Camat sore ini. Berapa Quran? Niat untuk siapa? Barakallahu fiik, berkah dunia akhirat buat Pak Camat. Skor bertambah 790 Al-Quran. Berikutnya silakan angkat tangan. Ayo kita. Quran diniatkan untuk orang tua dan juga keluarga. Barakallahu fiik. Ayo kita keroyokin lagi.
Berapa skor? 840 Al-Quran. Yakin tembus 900 sebentar lagi. Bismillah, angkat tangannya. 20 Quran berikutnya. Kalau Bismillah. silakan Siska. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bib. Dari Ibu Nur Aida, 20 Al-Quran. Diniatkan untuk kedua orang tua dan almarhum suami. Berkah rumah tangga, berkah anak cucu. Skor bertambah. 860 Al-Quran. Detik-detik tembus 900. Berikutnya yang nggak sanggup 20 15 Quran boleh, 10 Quran boleh. Masya Allah. Ilham boleh ke sini. Abang kita berikan tambahan. Mau 5 Quran pun boleh. 5 kalau banyak jadi kekuatan yang besar. Habib, Ya. tadi saya ditelepon ketua takmir Masjid Al-Kausar. Masya Allah. Katanya kebetulan saya bendahara. Masya Allah. Jadi Masjid Al-Kausar atas nama jamaah mewakafkan 50. Takbir. Ini yang saya maksud Pak. Jadi wasilah dalam kebaikan. Keluar dari tempat ini untuk kwitansi, sebarkan ke jaringan, ajak orang beramal, senangkan hati Rasulullah. Kita dapat pahala yang berlipat ganda. Jahat hidayah tidak mengenal jarak. Orang yang nggak datang PKM-nya, tapi lewat wasilah temannya bisa menjadi syafaat. Masya Allah. Barakallahu fiik. Skor 910 Al-Quran. yakin saya 1000 Quran kawan kita tembus Allah. Berikutnya bismillah. Silakan Siska. Atas nama Ibunda Kusmiati, 10 Al-Quran diniatkan untuk kedua mertua dan seluruh keluarga. Tidak sia-sia saya naik kapal Titanic menyeberang laut 1 jam. Masya Allah, hampir 1000 insya Allah. Ilham, skor bertambah. Afwan Habib, dari Ayahanda hamba Allah 10 Al-Quran tambahan yang niatkan untuk kedua almarhum dan almarhumah orang tua dan juga kedua mertuanya. Skor berapa? 930 Al-Quran. Baik. Yang tadi sudah ditambahkan. Sudah. Siswanto, ini 15 Al-Quran diniatkan untuk orang tua dan mertua. Barakallahu fiik. Skor kembali bertambah. 955 Al-Quran. 45 Quran lagi kita tembus 1000 insya Allah. Silakan Aulia. Ini dari komunitas Bunyu Bersedekah, Bib, 15 Al-Quran. Ini yang saya maksud. Ajak kelompok pengajian, ajak komunitas, ajak jaringan, berkah insya Allah. Diniatkan untuk kebahagiaan semua rombongan. Baik. Berikutnya Aulia. Atas nama Haji Jumilah, ini keluarga juga. Haji Jumilah. Adakah hubungan dengan Haji Muhyiddin? Haji 3 kali. Kalau hubungan dengan Haji. Berapa itu wakaf? 15 Al-Quran Niatnya. untuk keluarga. Barakallahu fiik. Skor bertambah. 985 Al-Quran. Detik-detik kita tembuskan 1000. Silakan Siska. Dengan siapa nama Umi di sana? Assalamualaikum Waalaikumsalam. Nama siapa? Ibu Nur Hayati, Allah memilih Umi berapa Quran? 10 Al-Quran Niatnya. untuk almarhum ibu dan almarhum mertua. Barakallahu fiik. Skor bertambah. 1000 Al-Quran kurang 5. 1995. Kita menuju ke belakang sana. Anak muda. Baik. Saya yakin Siska. Silakan. Nama saya Marita, Berapa Quran? 10 Al-Quran. Niatnya. Masya Allah. Tangisanmu membawa keberkahan buat dirimu, keluargamu dan orang tuamu. 10 Quran tambahan. 10 atau 15? 15. 10 ya? 10. Berarti skor sekarang. Bismillah, 1005 Al-Quran. Takbir. Berikutnya. Silakan Siska. Dari hamba Allah, 40 Al-Quran diniatkan untuk Masya keberkahan Allah. orang tua dan keluarga. Skor kembali bertambah. 1045 Al-Quran. Kita menuju ke sana. Assalamualaikum. Dengan siapa nama ayahanda? Dengan melihat Pak. Allah memilih ayahanda detik-detik terakhir. Berapa Quran? 15. Niatnya untuk siapa? Orang tua dan Orang tua. Masya Allah. sekaligus Amin. keringinan sehat. Istri kita sehat. Amin. Amin. Apa yang ayahanda niatkan, buat yang hidup jadi keberkahan, buat yang wafat jadi ampunan insyaallah. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik.
Skor bertambah 1060 60 Al-Quran. Al-Quran. Assalamualaikum anak muda. Waalaikumsalam. Namamu siapa? Sudirman. Sudirman. Berapa Quran? Insyaallah 30 Al-Quran. 30. Masya Allah. Niat untuk siapa? Untuk family keluarga Marina. Barakallahu fiik. Sudah menikah dirimu? Sudah, alhamdulillah. Niatkan Saya berangkat niatkan rumah tangga. dua, Berapa anak? 3. Tambahin lagi. Barakallahu fiik. Jadi anak yang saleh insyaallah semuanya. Skor bertambah 1090 Al-Quran. Baik, silakan Aulia. Dari majelis taklim dia gabung bunyu ini sebanyak 20 Al-Quran dia. Masya Allah, ini yang luar biasa. Patungan masuk surga. Skor bertambah 1110 Al-Quran. berikutnya. Dari majelis taklim Raudatul Jannah 30 Al-Quran. Insyaallah. Masya Allah. Skor kembali bertambah 1140 Al-Quran. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ini Berapa sudah? namanya berkah masjid ini. 1000 lebih. Silakan Ha. Assalamualaikum. Nama siapa? Allah memilih antum hari ini. Detik-detik terakhir berapa Quran? 20. Niatnya? Keluarga dan teman perempuan. Barakallahu fiik. Bertambah 20. Skor sekarang berapa? 1160 Al-Quran. Bapak Ibu nggak sanggup 10, 5. Siada, Masya Allah. Masya Allah. Bapak Ibu, biar nanti saya pulang, jarak kita jauh, hati tetap dekat. Bolehkah saya titipkan nomor WA saya? Boleh. Kita jadikan nomor WA ini ajang belajar bersama-sama ya. Nanti kalau ada yang mau bertanya tentang Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama siapa? Allah. Berapa Quran? 20 Al-Quran. 20 niat ya. Niatnya untuk ayah yang sudah meninggal dan doa mudahan anak-anak menjadi anak yang soleh dan soleha. Bisa menjadi penghafal Al-Quran. Berkah buat antum. Skor bertambah. 1280 Al-Quran. Berikutnya Aulia. Silakan Siska. Dari Ibu Suryati Bib 10 Al-Quran diniatkan untuk orang tua dan kesehatan semua keluarga. Barakallahu fiik. Skor kembali bertambah 10. 1290. Silakan Ibu, nama siapa? Quran, 3 Quran masih bisa. Cepat-cepat temui panitia yang pakai baju abu-abu. Insya Allah jadi keberkahan buat kita dan keluarga. Masya Allah. Yang terakhir berapa Quran? Abangku? 10 Quran. Masya Allah. 50 Quran. Allahu Akbar. Abang niatkan untuk siapa? Berikan mikrofonnya. Abangku, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nama? Nama Darmudi Allah memilih abang detik-detik terakhir berapa Quran? 10. Niat untuk siapa? Orang tua saya yang perempuan yang 10. Hari ini mereka ridho penggantian abang. Mudah-mudahan abang dijaga Allah dalam setiap tugas-tugasnya. Amin. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Berikutnya, ayah anda nama siapa? Terima kasih. Nama saya Rahmat Padengka. Berapa Quran? 50. Niatnya? Niatnya untuk kedua orang tua dan kedua mertua. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan jadi berkah buat yang hidup, ampunan buat yang wafat. Skor bertambah 1370. Takbir. Siska. Dengan siapa di sana? Siapa nama? Allah. Berapa Quran? Masya Allah. Niatnya untuk siapa? Untuk almarhum dan almarhum orang tua saya serta almarhum ibu mertua saya dan mertua saya, kemudian keluarga anak istri saya, dan terkhusus untuk seluruh warga Pulau Bunyu. Mudah-mudahan diberikan perlindungan oleh Allah dari segala bahaya. Baik, barakallahu fikum. Bapak Ibu, setelah ini yang mau 1 Quran, 2 Quran, 3 Quran masih bisa, tidak harus bayar hari ini. Tapi panitia yang pakai baju abu-abu, insyaallah jadi keberkahan buat semuanya. Kita tutup, angkat tangan, semuanya berdoa ikuti saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alil Qur'anal 'azim fi qabrina munisa. Fil qiyamatina syafi'a. Wa fil hasyri diya'a wa dila wa dalila. Wa 'anil nari sitra wa hijaba. Wa fil jannati rafiqa. Semuanya ikuti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyir Rahmah salatan wa salama waj'aluna bihusnil khatimah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil mursalin
salata wa salama waj'alna min ibadika salihin. Titip salam untuk semua keluarganya. Mohon maaf panitia, saya harus buru-buru menuju ke kapal. Tangan tidak bisa bersalaman, hati saling mendoakan. Insya Allah saya akan datang lagi di sini. Kita bikin bedah buku fikir ruqyah. Siap? Terima kasih. Saya tunggu WA-nya biar ada hubungan terus-menerus di antara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu jemaah sekalian yang belum sempat ditanya sama Habib, diniatkan dalam hatinya untuk siapa yang berwakaf, insya Allah diijabah Allah, karena di bulan ini bulan yang sangat mulia, bulan berkah, bulan suci Ramadan.